Shalom Pak, perkenalkan nama saya Medin Siregar dengan NIM 241040029, Prodi Manajemen Pendidikan Kristen semester 4, Grup B. Di sini saya akan menyampaikan UAS saya terkait manajemen sarana. Soal yang pertama, jelaskan definisi manajemen sarana dan prasarana pendidikan Kristen. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan Kristen adalah proses mengatur, merencanakan, menggunakan, memelihara, dan mengawasi semua fasilitas pendidikan agar kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik serta sesuai dengan nilai-nilai Kristen. Sarana meliputi alat yang langsung digunakan dalam pembelajaran seperti buku, meja, kursi, alkitab, komputer, dan media pembelajaran. Sedangkan prasarana meliputi gedung sekolah, ruang kelas, perpustakaan, dan tempat ibadah sekolah. Dalam pendidikan Kristen, pengelolaan sarana dan prasarana bukan hanya untuk menunjang akademik, tetapi juga untuk membentuk karakter, iman, disiplin, dan tanggung jawab peserta didik sesuai ajaran Kristus. Yang kedua, menjelaskan ruang lingkup perencanaan sarana prasarana pendidikan Kristen sesuai Amsal 24 ayat 6. Dan menjelaskan ruang lingkup inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan Kristen sesuai Keluaran 22 ayat 9 dan menjelaskan ruang lingkup pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan Kristen sesuai Keluaran 36 ayat 4. Yang pertama, perencanaan sarana dan prasarana sesuai Amsal 24 ayat 6, di mana bunyi dari Amsal 24 ayat 6 adalah: karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang dan kemenangan tergantung pada nasihat yang banyak. Amsal 24 ayat 6 ini menjelaskan bahwa segala sesuatu harus direncanakan dengan bijaksana. Dalam pendidikan Kristen, perencanaan sarana dan prasarana berarti menentukan kebutuhan fasilitas sekolah secara matang agar tujuan pendidikan tercapai. Contohnya seperti merencanakan pembangunan ruang kelas, penyediaan buku rohani, alat teknologi pembelajaran, dan fasilitas ibadah sekolah. Perencanaan dilakukan agar semua fasilitas dapat digunakan secara efektif, tepat guna, dan bermanfaat bagi pertumbuhan iman serta kualitas belajar siswa. Yang kedua yaitu inventarisasi sarana dan prasarana sesuai Keluaran 22 ayat 9. Di mana bunyi dari Keluaran 22 ayat 9 ini, dalam tiap-tiap perkara pertengkaran harta, baik tentang seekor lembu, tentang seekor keledai, tentang seekor domba, tentang sehelai pakaian, baik tentang barang apapun yang kehilangan, kalau seorang mengatakan inilah kepunyaanku, maka perkara kedua orang itu harus dibawa ke hadapan Allah. Siapa yang dipersalahkan oleh Allah haruslah membayar kepada temannya ganti kerugian 2 kali lipat. Ayat ini mengajarkan tentang tanggung jawab terhadap barang milik bersama. Inventarisasi berarti mencatat seluruh sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah secara teratur dan jujur. Tujuannya agar barang sekolah dapat diketahui jumlah, kondisi, dan penggunaannya. Contohnya seperti pencatatan meja, kursi, komputer, alat olahraga, dan buku perpustakaan. Dengan inventarisasi yang baik, sekolah dapat menjaga fasilitas dengan penuh tanggung jawab dan menghindari kehilangan atau penyalahgunaan barang. Yang ketiga yaitu pemeliharaan sarana dan prasarana sesuai Keluaran 36 ayat 4. Bunyi dari Keluaran 36 ayat 4, dan segala orang ahli yang melakukan seluruh pekerjaan untuk tempat kudus itu, datanglah masing-masing dari pekerjaan yang dilakukannya. Ayat ini menunjukkan pentingnya kepedulian terhadap pekerjaan dan perlengkapan yang dimiliki. Pemeliharaan berarti merawat fasilitas sekolah agar tetap baik dan tepat digunakan dalam jangka panjang. Contohnya membersihkan ruang kelas,
memperbaiki kursi yang rusak, menjaga kebersihan toilet, serta merawat alat pembelajaran. Dalam pendidikan Kristen, pemeliharaan juga mencerminkan sikap menghargai berkat Tuhan dan melatih siswa untuk hidup disiplin serta peduli lingkungan. Soal yang ketiga, jelaskan definisi manajemen ruang kelas, pendidikan Kristen sekolah menengah pertama, dan jelaskan tujuan dilakukan manajemen ruang kelas tersebut berdasarkan pandangan yang alkitabiah. Proses mengatur dan mengelola ruang kelas yang terencana yang agar menciptakan suasana yang tertib, nyaman, aman, dan kondusif berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Tujuannya yaitu yang pertama, untuk membentuk suasana ruang kelas yang nyaman, tertib, dan disiplin. Dan yang kedua, membangun sikap yang saling menghormati dan mengasihi. Yang ketiga, membantu siswa bertumbuh dalam iman dan karakter. Dan yang keempat, serta meningkatkan semangat dan prestasi belajar siswa. Soal yang keempat yaitu, sebutkan berbagai sarana prasarana penunjang pendidikan dalam lembaga pendidikan Kristen. Dan jelaskan kebermanfaatan berbagai fasilitas dalam upaya peningkatan iman dan kualitas mutu pendidikan. Yang pertama buku pelajaran dan Alkitab. Membantu siswa memperoleh ilmu pengetahuan dan memperdalam iman Kristen. Dan yang kedua yaitu komputer dan internet. Ini dapat mendukung pembelajaran digital agar lebih efektif dan modern. Dan yang ketiga yaitu alat musik rohani yang digunakan untuk kegiatan ibadah dan pujian sehingga menumbuhkan kerohanian siswa. Yang keempat yaitu perpustakaan. Menyediakan sumber belajar dan bacaan rohani untuk meningkatkan wawasan dan iman siswa. Dan yang kelima yaitu kapel atau ruang ibadah. Ini digunakan untuk doa dan ibadah guna membentuk karakter Kristiani. Laboratorium juga untuk mendukung kegiatan praktik dan penelitian siswa. Soal yang kelima yaitu manajemen sarana dan prasarana penunjang pendidikan Kristen seperti UKS atau klinik sekolah harus sesuai Yeremia 33 ayat 6. Uraikan berbagai benda atau fasilitas yang harus didatangkan yang berpedoman ayat tersebut. Yeremia 33 ayat 6 ini menegaskan bahwa UKS atau klinik harus menciptakan pemeliharaan kesehatan dan kesejahteraan dan sarana dan prasarana yang harus dilengkapi atau fasilitas yang harus dilengkapi yaitu untuk pemulihan. Yang pertama tempat tidur, yang kedua kursi roda, yang ketiga selimut, yang keempat tempat tidur pasien. Yang berikutnya yaitu untuk kesehatan fasilitas yang digunakan adalah yang pertama tensimeter, yang kedua termometer, yang ketiga alat ukur tinggi badan, yang keempat kotak P3K. Yang terakhir untuk mencapai kesejahteraan fasilitas yang dibutuhkan yaitu yang pertama vitamin, yang kedua ruang istirahat yang bersih, yang ketiga masker, yang keempat wastafel dan perlengkapan kebersihan. Sekian dengan hasil presentasi saya untuk UAS manajemen sarana dan prasarana. Terima kasih.